Salam, selamat hari Minggu. Ada banyak musibah, bencana yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Ada banjir, ada kekeringan, ada berbagai musibah yang terjadi. Pertanyaannya, apakah semua yang terjadi di sekitar kita di dunia ini terjadi secara alami saja? Terjadi sebagai hubungan sebab akibat? Atau terjadi karena ada yang menginisiasinya? Saudara, mungkin pertanyaan ini kelihatannya terlalu ekstrim, tapi saya ingin menunjukkan kepada saudara hari ini berdasarkan firman Tuhan dari Amos pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 13. Dari bagian-bagian firman Tuhan ini, kita dapat menginventarisir berbagai bencana, musibah, bahkan kematian demi kematian terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Ada kelaparan, ada kekeringan, ada hama, ada peperangan, ada kematian, dan seterusnya. Pertanyaannya sama. Apakah ini bencana yang terjadi secara alami karena kondisi bumi yang semakin tua? Atau ada tokoh di baliknya? Saudara, kalau saudara perhatikan, saya ingin saudara membuka Amos pasal yang keempat ayat yang ke-13. Berkali-kali dan secara terus-menerus di sana dipakai kata ganti orang pertama tunggal. Aku. Dan itu menunjuk kepada Tuhan. Maka saya dapat katakan, semua yang terjadi itu bukan kebetulan. Bukan karena hubungan sebab akibat sebagaimana pendapat orang-orang tertentu. Tapi sebagai cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa setiap kita sadar, sesadar-sadarnya, untuk menyikapi semua bencana demi bencana yang terjadi ini. Bukan hanya sekedar bencana secara kemanusiaan, secara sosial, secara ekonomi, tetapi bencana secara rohani. Kalau saudara perhatikan, ternyata bencana demi bencana ini dilakukan oleh Tuhan. Ini adalah cara Tuhan menyampaikan kebenarannya. Ya. Karena mungkin secara verbal dia sudah sampaikan melalui nabi-nabi, melalui hukum Taurat. Tapi toh itu tidak mempan, tidak dikubris. Sehingga dia harus mendatangkan kelaparan. Sehingga dia harus mendatangkan kekeringan. Sehingga dia harus mendatangkan hama. Sehingga dia harus mendatangkan pertikaian. Sehingga dia harus mendatangkan kematian demi kematian. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya ini cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepadanya. Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi respon dari umat Tuhan? Kalau saudara perhatikan, ada satu kalimat yang secara terus-menerus diulang dalam teks-teks yang saya katakan tadi. Dalam Amos pasal 4 ayat 6 sampai 13. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, namun kamu tidak berbalik kepada. Ya. Kemudian di ayat yang ke-8, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Dan seterusnya. Dan ini semakin menegaskan kepada kita bahwa bencana itu bukan kebetulan. Bencana itu bukan sesuatu yang terjadi. Tetapi bencana ini paling tidak atas seizin pemilik dari properti atau pemilik dunia, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan dari
kata-kata yang saya bacakan tadi. Ya, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ini respon yang tidak sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan. Semua yang terjadi di sekitar kita dapat saya katakan secara tegas dan singkat, sebenarnya adalah cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Dia. Namun, apakah ini cukup untuk membuat kita sadar? Apakah ini cukup untuk membawa kita kembali kepadanya? Di dalam ayat 12 Amos pasal 4 dikatakan, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Kita memuji Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan. Namun kita tidak boleh meniru umat Tuhan pada waktu kisah ini dituliskan oleh Amos. Mari kita melihat secara pribadi, keluarga, jemaat atau gereja, atau bangsa kita. Kita tidak boleh masa bodoh dengan semua kejadian-kejadian di sekitar kita. Karena ternyata matematika Alkitab berkata, tidak ada yang kebetulan, karena ada pemilik alam semesta ini, itulah Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap orang harus memakai semua peristiwa ini menjadi cara untuk kembali kepada Tuhan. Dan waktu ini adalah kesempatan sebelum kita bertatap muka dengan Dia, sang pemilik hidup kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bertobat. Mari kita merenungkan hidup kita. Sehingga semua bencana yang terjadi di sekitar kita, semua krisis yang terjadi di sekitar kita, semua musibah yang terjadi di sekitar kita, bukan lagi sebagai kutukan Tuhan, tapi sebagai sarana pembelajaran untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, meskipun kita di tengah-tengah semua situasi yang sedemikian rupa, maka dari bibir mulut kita akan keluar ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan dalam hari Minggu pada hari ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara dan saya. Salam.